Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana kita telah diberikan begitu banyak nikmat, yakni nikmat iman, Islam dan kesehatan sehingga kita harus mensyukuri nikmat-nikmat tersebut. Nah, di sini saya Junaina Saputri Sagala, NIM 0705201002 dari kelas Fisika Stambuk 2020. Nah, di sini saya akan membuat video mengenai proses stokastik. Video ini untuk memenuhi mata kuliah Ekonomi Fisika dengan dosen pengampuh Bapak Pandapotan Harahap MPFIS MPD. Baik, langsung saja kita mulai ke materi yang pertama. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian proses stokastik. Kata stokastik atau stokastik merupakan jargon untuk keacakan. Oxford Dictionary pada tahun 1993 menakrifkan bahwa proses stokastik sebagai suatu barisan kejadian yang memenuhi hukum-hukum peluang. Nah, maksudnya gini, jika pengalaman yang lalu hanya dapat menyajikan struktur peluang keadaan yang akan datang, maka barisan kejadian yang demikian disebut stokastik gitu. Nah, maksudnya gini, apabila kita membuat sebuah bisnis nih, bisnis ini ada kegagalan karena hal-hal tertentu gitu kan. Jadi, maka hal-hal tertentu itulah yang membuat jadi peluang yang akan datang untuk membangun bisnis tersebut lebih sukses seperti itu. Nah, berdasarkan jenis ruang parameter dan ruang keadaannya, proses-proses stokastik ini terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama adalah proses stokastik dengan ruang parameter tercacah dan ruang keadaan tercacah. Nah, contohnya itu maksudnya itu adalah yang pertama, stasiun televisi yang paling banyak ditonton di Indonesia atas survei per bulannya. Nah, ini berdasarkan survei per hari kah, per bulan kah. Baru masuk contoh yang kedua, yaitu banyaknya sepatu yang dibeli dari sebuah toko per hari. Nah, jadi proses yang pertama ini berdasarkan survei per hari, per bulan, per tahun, begitu. Baru yang kedua itu adalah proses stokastik dengan ruang parameter malar dan ruang keadaan tercacah. Nah, jadi contohnya ini adalah misalnya banyaknya kertas fotokopi yang dibutuhkan sebuah kantor dalam selang waktu tertentu gitu. Nah, jadi waktunya tuh nggak ditentukan gitu kan. Baru yang kedua adalah banyaknya tikus yang sudah tertangkap di suatu perangkap pada selang waktu T sembarang. Nah, jadi waktu untuk yang kedua ini waktunya tidak ditentukan berapa menit sekali, berapa hari sekali, berapa bulan sekali gitu. Nah, dalam waktu tertentu aja, dalam jangka waktu tertentu aja gitu. Baru yang ketiga, proses yang ketiga adalah proses stokastik dengan ruang parameter tercacah dan ruang keadaan malar. Nah, contohnya ini yang pertama adalah volume air di suatu bendungan yang diteliti setiap pukul 7 pagi. Nah, contoh yang kedua yaitu waktu untuk melayani mahasiswa ke N yang datang untuk meminta pelayanan administrasi akademik gitu. Baru yang keempat adalah proses stokastik dengan ruang parameter malar dan ruang keadaan malar. Nah, contohnya ini begini. Yang pertama, volume air di suatu bendungan yang diteliti pada waktu T sembarang. Gitu. Nah, kan sudah kita ketahui proses stokastik itu ada beberapa ya kan. Tadi sudah saya sebutkan 4 proses-proses stokastik gitu kan. Nah, karena adanya proses-proses tersebut, jadi proses stokastik itu dapat dibedakan menjadi beberapa kelas seperti proses Levy, proses Bernoulli, proses Markov, proses Martingale, dan proses titik atau proses on point. Nah, tapi lebih jelasnya di sini di materi selanjutnya akan dijelaskan mengenai proses Martingale dan proses Markov. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai proses Martingale itu apa. Nah, dalam bahasa Prancis, kata martingale berarti sebuah desain atau siasat taruhan untuk mendapatkan uang secara pasti atau kemenangan gitu. Nah, jadi maksud proses martingale itu mengacu pada sistem perjudian di mana harapan kemenangan akhir merupakan keuntungan yang bersih atau jujur. Konsep martingale diperkenalkan dalam teori peluang oleh Paul Perry-Levy dan kemudian dikembangkan secara serius oleh Joseph Leodoux. Nah, jadi proses martingale ini bisa dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah submartingale dan yang kedua adalah supermartingale. Contohnya itu begini.
jika secara seimbang penjudi bisa kalah atau menang dan harapan keberuntungan penjudi terhadap waktu adalah disebut sebuah martingale. Baru contoh dari super martingale itu seperti ini. Jika kemungkinan besar penjudi akan menanggung kekalahan sehingga harapan keberuntungannya merupakan super martingale. Nah, itu disebut sebagai super martingale. Baru yang disebut sebagai martingale itu bagaimana? Nah, jika kemungkinan besar penjudi akan menuai kemenangan sehingga harapan keberuntungan merupakan sebuah submartingale. Nah, begitulah perbedaan antara martingale, submartingale, dan super martingale. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai proses Markov. Nah, proses Markov merupakan suatu proses stokastik yang menyatakan bahwa peluang keadaan dari proses pada waktu mendatang tidak dipengaruhi oleh keadaan pada waktu-waktu yang lampau, tetapi hanya kejadian langsung mendahulunya saja. Nah, contohnya itu begini. Contoh sederhananya untuk rantai Markov ini adalah barisan bilangan bulat. Barisan berubah-ubah acak yang bernilai bilangan bulat yang saling bebas dan mempunyai distribusi peluang yang sama juga merupakan sebuah rantai Markov. Nah, jadi proses Markov ini tidak dipengaruhi oleh keadaan waktu. Nah, sedangkan martingale tadi itu dia dipengaruhi oleh waktu, misalnya waktu per bulan, per menit, per jam, per bulan, per tahun gitu. Kalau proses Markov ini tidak gitu. Dia hanya kejadian pada saat kejadian itulah disebut sebagai proses Markov. Dia tidak dihitung berdasarkan waktu. Seperti itu. Baiklah, itu saja yang saya dapat sampaikan mengenai proses stokastik. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.